Apa kabarnya Bapak Ibu Jemaat Rehoboth nih? Luar biasa baik banget ya. Senang sekali kita bertemu lagi di rumah Tuhan di ibadah R1 pada pagi hari ini. Mari Bapak Ibu semua kita mempersiapkan hati kita. Kita mau datang kepada Tuhan. Kita mau fokus kepada Tuhan. Kita mau menyembah Tuhan. Karena sebab Dia yang layak kita sembah, karena sebab Dia yang layak kita tinggikan. Bapak Ibu Jemaat Tuhan, sebelum kita mau mulai ibadah kita pagi hari ini, kita mau berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan yang baik, kami mengucap syukur Tuhan. Sepanjang istirahat tidur malam kami, Tuhan sudah menyertai kami Tuhan. Tuhan masih menjagai kami, memberikan kami kesehatan Tuhan. Kami sangat mengucap syukur atas kebaikan-Mu Tuhan. Tuhan, pagi hari ini kami akan memulai ibadah kami Tuhan. Mari Tuhan, pimpin ibadah kami Tuhan. Biarlah kuasa Tuhan, urapan Tuhan turun mengurapi atas setiap kami Bapa. Tuhan juga memberkati Tuhan, mungkin ada setiap jemaat-jemaat kami yang saat ini sedang beribadah secara live streaming Tuhan. Tuhan juga memberkati Tuhan. Biarlah suasana surga, suasana penyembahan itu ada Tuhan di tengah-tengah mereka ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami menyerahkan ibadah kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Dari awal sampai akhirnya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Mari setiap jemaat Tuhan yang siap menyembah Tuhan sama-sama katakan amin. Kau Allah yang setia Tuhan. Kami pagi hari ini mau datang kepadamu Tuhan. Haleluya Yesus. Yesus, Kau telah memulai segala yang baik dalamku. Engkau menjadikanku serupa gambaran-Mu dan berharga di mata-Mu. Yesus, Kau telah memulai karya yang mulia dalamku. Engkau berikan hidupmu sebagai ganti dosaku, karena kasih-Mu padaku. Katakan sekarang ku memuji-Mu Tuhan. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagimu. Berikan sorak-sorak buat Tuhan kita. Mari kita mau nyanyi sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Yesus, Kau telah memulai. Yesus, Kau telah memulai segala yang baik dalamku. Kau menjadikanku serupa gambaran-Mu dan berharga di mata-Mu. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan
perbuatan tanganmu. Sekarang ku menyembahmu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku. Agar indah sekarang ku memujimu. Setia Tuhan, Kau Allah yang selalu menjaga kami Tuhan. Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tanganmu. Sekarang ku menyembahmu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku. Agar indah. Saya mengundang jemaat kita berdiri bersama-sama. Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tanganmu. Sekarang ku menyembahmu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku. Agar indah bagimu, agar indah bagimu, agar indah bagimu. Haleluya, kami mau memujimu. Kami sembah, kami sembah. Kau layak disembah, Kau layak disembah. Jesus. Mari jemaat Tuhan, kita mau menyembah Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami mau rasakan hadirat-Mu Tuhan, Jesus. Ada pemulihan, ada pemulihan terjadi. Haleluya, Jesus. Allah yang setia, Allah yang setia, Kau Allah yang tak pernah meninggalkan kami. Haleluya, haleluya, haleluya. Kau Allah yang besar, Allah yang layak disembah. Jesus. Haleluya, haleluya, Jesus. Haleluya. Sekarang ku memujimu,
tak pernah meninggalkan perbuatan tanganmu. Sekarang ku menyembahmu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagimu. Coba Tuhan nyanyikan lagu ini sama-sama. Agar indah bagimu, agar indah bagimu, agar indah bagimu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami mau siap memuji dan membesarkan nama-Mu Tuhan. Mari setiap jemaat yang siap memuji Tuhan, kita mau sama-sama katakan amin. Sekali lagi kita berikan sorak-sorak buat Tuhan kita. Ku diberi kuasa, haleluya. Kita mau nyatakan sama-sama di hadapan Tuhan. Diberi kuasa dari Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja, segala raja. Sekali lagi di hadapan Tuhan. Diberi kuasa dan Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa Raja mulia. Katakan sama-sama. Bila Allah besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja, segala raja.
perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja, segala Raja. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja, segala Raja. Terpujilah Engkau Raja, segala Raja. Terpujilah Engkau Raja, segala Raja. Haleluya, haleluya. Kita mau sama-sama katakan haleluya. Haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja, segala Raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Mari sama-sama nyanyikan haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja, segala Raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Haleluya Tuhan, kami adalah orang-orang yang lebih dari pemenang. Haleluya. Kami katakan di hadapan Tuhan, kami pemenang dalam segala perkara. Bisa dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Katakan lagi, lebih dari pemenang dalam segala perkara. Bisa dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja, segala Raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Mari sama-sama katakan, lebih dari pemenang. Kita lebih dari
Kita mempersiapkan hati kita untuk masuk dalam kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kasih-Mu Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Yesus. Haleluya. Terima kasih. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Mari nyanyikan di depan Tuhan. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutmu tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Mari kita mau nyatakan sama-sama di hadapan Tuhan. Haleluya. Selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi. Mari saya mengundang jemaat untuk sama-sama. Akan berubah sampai selamanya. Kami mau tetap percaya Tuhan. Ku yakin Kau memberkati setiap kami Tuhan. Ku yakin Tuhan melindungi. Firman Tuhan mengatakan burung di udara Dia pelihara. Selalu menjaga kami. Selagi rambutmu tak akan terjatuh
menjaga setiap kami Tuhan. Selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh karena seizinku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, Dia mengenyangkanku dan meliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku dan meliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku dan meliharaku seumur hidupku. Amin. Tuhan, manakala kami berdiri hadapan-Mu yang penuh dengan kesucian dan sekaligus memiliki kasih sayang yang luar biasa. Seharusnya kami sadar Tuhan bahwa kami tidak saja bersuka dalam pertolongan-Mu pada waktu kami senang Tuhan. Demikian juga pada waktu kami berada di dalam lembah kekelaman kami Tuhan, kami tahu bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Oleh karenanya Tuhan, pada saat kami berada kembali di hadirat-Mu yang penuh dengan kesucian, di rumah-Mu di mana kami bisa kembali merasakan kehangatan tangan-Mu ya Tuhan Yesus. Kami merindukan suara-Mu ya Tuhan, karena kami tahu bahwa firman-Mu mengubahkan kehidupan kami. Biarkanlah pada kesempatan beberapa saat ini Tuhan, kami tidak saja hanya duduk diam, kami bisa mengkonsentrasikan hati dan pikiran kami, dan biarkanlah Roh Kudus memimpin kami supaya apa yang kami dengar, kami mengerti bahwa itu bagian dari apa yang Kau ingin katakan kepada kami. Tetapi yang kami rindu Tuhan bahwa kami mampu dan dapat melakukannya dan mengimplementasikannya dalam kehidupan kami ya Tuhan Yesus. Engkau menyertai hamba-Mu, biarkan hamba-Mu ada jauh di balik kayu salib-Mu. Nama-Mu saja yang dimuliakan, firman-Mu yang hidup itu akan mengubahkan kehidupan kami ya Tuhan. Berbicaralah kepada kami karena kami telah siap untuk mendengar. Haleluya, amin, amin. Selamat pagi saudara-saudara, silakan duduk kembali. Terima kasih, senang saya ada di tempat ini. Mungkin untuk saudara-saudara yang belum pernah kenal saya dari Jakarta. Nama saya Stefano Indra Bramono, saudara boleh panggil saya Indra, boleh panggil saya Stefano, silakan saja saudara-saudara. Saya ingin tanya dulu nih ya, karena saudara mungkin belum kenal saya gitu. Siapa dari saudara-saudara yang hadir di kebaktian Rehobot pertama kali? Coba angkat tangan, ada? Ada? Pertama kali? Pada waktu peresmian pembukaan Rehobot, ada nggak? Ada 1, ada 2.000, ada 3.000, ada 4.000. Ya saudara-saudara, mungkin saudara-saudara tidak tahu bahwa ternyata meskipun saya baru memperkenalkan diri kepada saudara-saudara, pada waktu saudara-saudara pertama kali kebaktian, GSJ Rehobot ini saudara-saudara, pembicaranya itu saya. Jadi kalau saudara mau lihat sejarah, ya saudara buka-buka aja. Coba lihat, masih sama nggak tampangnya saya? Mungkin udah beda, makanya saudara nggak kenal gue siapa lo. Emang gue pikirin. Ya saudara-saudara. Ya saya ingin memberikan kembali ucapan selamat. Boleh angkat tangan dulu saudara-saudara. Kenalan dulu sama saya yang di rumah mungkin juga kalau memang saudara-saudara ikuti live streaming. Tapi saya senang sekali berada di dalam Rehobot karena saudara-saudara pada waktu saudara mulai merintis gereja ini, paling tidak saya ada sedikit lah ya diminta-minta untuk ya ibu ini
jalan sama saya lama banget, cerita gimana juga saya punya passion yang sama di dalam dunia pelayanan, ya, di dalam dunia misi, saudara-saudara. Jadi kalau saudara tahu bahwa pada pertama kali 9 tahun yang lalu, benar ya Bu ya? 9 tahun yang lalu saudara-saudara, karena saya juga ikut di dalam paling tidak menolong untuk sama-sama akhirnya saudara bisa berbakti saudara-saudara, dan pada waktu itu saya mendapatkan satu kesempatan dan saya mengucap syukur karena mereka meminta saya untuk khotbah yang pertama gitu saudara-saudara ya. Dan hari ini saya diundang lagi. Sebenarnya kalau umumnya Desember saudara tahu bahwa ada peresmian di sini ya, inaugurasi dari gedung gereja yang luar biasa ini, saya juga hadir saudara-saudara waktu itu bersama dengan ketua umum. Saya kebetulan sekretaris umum di GSJA. Saya datang kemarin pagi-pagi banget, jam 3 pagi saya sudah bangun, jam 5 saya sudah take off, jam 7.45 saya sudah sampai di sini saudara-saudara. Ya karena semua orang masih tidur mungkin jadi nggak ada yang jemput, saya pakai Grab aja. Nggak ada masalah ya saudara-saudara ya. Lalu saya melakukan pelayanan untuk teman-teman pendeta-pendeta dari GSJA di seluruh Bali ini, di GSJA yang ada di Jalan Pemuda. Lalu saudara-saudara setelah itu ya tadi malam saya juga masih ada pelayanan ke Ubud saudara-saudara. Ada seorang teman saya yang kebetulan orang Bali namanya Niwayan ya saudara-saudara, dan dia pelukis tetapi dia anak Tuhan. Lukisannya dia semua tentang cerita Alkitab saudara-saudara. Ya, lukisannya yang paling saya pernah lihat ya, lukisan yang paling murah kira-kira mungkin 5 juta gitu ya, tetapi karena karyanya dia dan berbicara mengenai kebenaran firman Tuhan ada yang sampai 100 juta dan dia kena eksibisi di Jakarta. Oleh karenanya saya datang tadi malam dan saya berdoa di padepokannya ya, di daerah Ubud sana, nun jauh di sana, tapi enak sekali, sejuk dan sebagainya. Padahal saya capek banget gitu ya, ngantuk dan sebagainya, sampai di jalan tuh ya istilahnya antara mungkin setengah sadar setengah enggak gitu saudara-saudara. Navigate adalah apa yang akan saudara-saudara terima pada kesempatan saat ini. Sebelum saya memberikan firman Tuhan saudara-saudara, saya ada ilustrasi. Saya minta saudara-saudara tidak berkedip ya, karena ini cuma 5 detik ya saudara-saudara. Saudara lihat ya saudara-saudara, lalu saudara lihat, saudara ambil aja apa yang saudara bisa lihat di situ ya. Coba teman-teman media bisa nggak diputar dulu ilustrasi saya sebelum saya memberikan khotbah saya pada kesempatan saat ini. Oke, silakan. Lima detik. Waktu saudara lihat ini saudara-saudara, apa yang saudara bayangkan? Apa yang saudara bayangkan? Ini cuma 5 detik ya saudara-saudara ya. Apa yang saudara lihat ini adalah WRC di dalam bahasa Inggrisnya. World Rally Championship saudara-saudara. Dan itu sesuatu yang menurut saya luar biasa banget ya saudara-saudara. Kalau mungkin saudara balapan mobil itu yang paling saudara bisa lihat itu, yang sering kali saudara lihat itu adalah Formula One. Benar ya? Yang balapan itu luar biasa, mobilnya juga sesuatu mobil yang supercar begitu kan, karena ini bukan mobil biasa, mobil balap ya saudara-saudara. Ada Ferrari, ada Mercedes, ada BMW, macam-macam saudara-saudara. Bedanya dengan WRC ini apa saudara-saudara? Kalau umpamanya Formula One, ya saudara-saudara, kalau Formula One saudara lihat tuh, ada mungkin berapa 20-30 mobil kah saudara-saudara, lalu mereka sama-sama ada ada tandanya lampu, begitu lampu hijau mereka akan tancap gas kencang-kencangnya sampai akhirnya setelah 50 sekian lap siapa yang menang. Ya saudara-saudara, dan itu kencangnya setengah mati, bisa 300 km per jam saudara-saudara ya, di dalam mobil itu di mana akhirnya dia menang. Nah, bedanya dengan WRC ya saudara-saudara, kenapa saya suka? Kalau umpamanya di Formula One, ya saudara-saudara, itu kan mencari siapa yang menang dari yang tercepat, betul ya? Jadi siapa yang menang dari yang tercepat. Di dalam WRC sebenarnya sama saudara-saudara. Bedanya apa? Bedanya startnya beda-beda. Jadi mobil pertama, mobil kedua, mobil ketiga, nanti akan dihitung kira-kira siapa yang paling singkat itulah yang menang. Kenapa saya senang dengan ini? Bedanya di mana saudara-saudara? Di dalam WRC itu lebih challenge karena menghadapi
diri sendiri. Jadi dia harus menang melawan dirinya sendiri, saudara-saudara. Karena di sebelah kirinya nggak ada yang lain. Kalau Formula One, saudara akan lihat di sebelah kirinya ada yang lain, saudara-saudara. Tapi WRC nggak ada. Startnya sendiri, akhirnya dia harus menang dan akhirnya dia mesti tahu apakah saya yang tercepat dari semua yang ada di tempat ini. Kira-kira seperti itu. Itu bedanya. Jadi saya senang banget untuk lihat itu. Karena apa? Karena lawan diri sendiri. Dia harus mengalahkan diri sendiri, saudara-saudara. Nah, untuk itu, karena pada kesempatan saat ini, judul firman Tuhannya adalah navigate atau navigasi atau menavigasikan saudara-saudara. Saya ingin saudara-saudara membaca bersama dengan saya, ya saudara-saudara dari Yesaya 65 ayat 24 sampai 25. Tetapi sebelum itu, ada satu quote, ada satu ungkapan ya saudara-saudara. Ini sudah ada ya, oke. Ada satu ungkapan, ya, yang mana ini? Oke, ini saudara-saudara, ini ungkapan pada waktu bicara mengenai navigasi. Saudara bisa baca di situ, saya akan bacakan untuk saudara sekalian ya. Adalah tidak waras untuk menunggu perubahan Anda dan keluarga Anda dengan tidak melakukan apapun juga untuk perubahan itu sendiri. Kita membutuhkan sistem navigasi untuk sebuah perubahan. Tuhan membutuhkan aksi kita saat kita melompat untuk perubahan. Nah ini ungkapannya saudara-saudara. Ya, saudara bisa lihat ya. Nah sekarang firman Tuhannya saya ingin ambil dari Yesaya 65 ayat 24 sampai 25. Next slide dong, tolong, ini nggak bisa dari sini. Ini udah di on belum? Oke, next slide ya. Boleh nggak saya minta saudara-saudara bangkit berdiri, lalu kita baca bersama-sama saudara-saudara, karena firman Tuhan cuma 2 ayat saja yang saya minta saudara baca bersama-sama. Saudara menghormati firman Tuhan bersama dengan saya, dengan membaca firman Tuhan ini bersama-sama. Yesaya 65 ayat 24 sampai 25, firman Tuhan mengatakan 1, 2, 3. Maka sebelum mereka memanggil, aku sudah menjawabnya. Ketika mereka sedang berbicara, aku sudah mendengarnya. Serigala dan anak domba akan bersama-sama makan rumput, singa akan makan jerami seperti lembu, dan ular akan hidup dari debu. Tidak ada yang akan berbuat jahat atau yang berlaku busuk di segenap gunungku yang kudus. Firman Tuhan. Amin. Silakan duduk kembali saudara-saudara. Kalau saudara lagi baca firman Tuhan, dari mulai kejadian lama sampai kejadian baru, kalau ada di akhirnya atau di depannya firman Tuhan, artinya itu Allah sendiri yang berbicara. Artinya Yesus sendiri yang bicara, saudara-saudara. Kalau di dalam perjanjian baru, saudara-saudara, itu biasanya dengan huruf merah. Kita tahu bahwa itu kata-kata Yesus. Tetapi di dalam perjanjian lama biasanya firman Tuhan atau demikianlah firman Tuhan. Artinya Allah sendiri yang berbicara. Bukan nabinya, bukan sesuatu narasi, tetapi Allah sendiri yang berbicara, saudara-saudara. Dan ini menarik sekali ya saudara-saudara. Pada waktu kita membaca firman Tuhan ini, tadi saudara bacanya sama-sama saya ya, bukan saya sendiri yang baca. Kira-kira ada nggak yang loncat gitu? Ada nggak sesuatu yang menarik perhatian Anda pada waktu saudara-saudara baca itu tadi firman Tuhannya? Pada waktu kita lihat itu saudara-saudara. Untuk saya saudara-saudara, dan mungkin saya bisa membantu saudara-saudara, sesuatu yang jump up gitu ya, sesuatu yang loncat itu dikatakan gini, kita belum memanggil, ya tadi firman Tuhan mengatakan seperti itu, kita belum memanggil, apa? Dia sudah menjawab. Kita belum berbicara, dia sudah mendengar. Kan luar biasa banget ya saudara-saudara. Kita belum panggil aja Allah, kita sudah mendengar. Menjawab saudara-saudara, kita belum berbicara, dia sudah mendengar saudara-saudara. Kalau saudara-saudara dengar firman Tuhan ini, langsung mengatakan, puji Tuhan, haleluya, saya punya Allah seperti itu. Ya, puji Tuhan, saya punya Allah seperti itu. Kita belum ngapa-ngapain aja dia udah tahu. Kalau cuman sebatas itu saja saudara-saudara, cuman puji Tuhan haleluya, saudara seperti yang quote tadi saya katakan. Saudara mau melakukan perubahan tapi saudara tidak melakukan apa-apa, hanya puji Tuhan haleluya. Amin saudara-saudara. Yang saudara mesti lakukan, saudara harus bereaksi. Saudara harus bergerak gitu loh saudara-saudara. Jalan, jangan cuman tempat itu doang saudara-saudara. Kalau saudara-saudara seperti itu,
Terpesona dengan firman Tuhan tapi tidak melakukan apa-apa, sami mawon bohong gitu loh saudara-saudara ya. Nggak ngelakuin apa-apa juga. Ya cuman manggut-manggut aja, bagus-bagus oke, tapi nggak dijalankan saudara-saudara. Nah dari firman Tuhan itu, saya mencatat ada 3 hal yang penting saudara-saudara. Ya ada 3 hal yang penting. Ini yang ke tengah ya. Yang tengah kalau dipencet. Ya, oke dibantu aja dari situ ya, saya bilang next gitu, tolong itu. Oke, ada 3 hal yang penting terjadi dalam ayat ini saudara-saudara. Yang pertama, perhatikan bahwa Allah memperhatikan dan Allah proaktif. Catat itu saudara-saudara. Allah kita adalah Allah yang memperhatikan, Allah kita adalah Allah yang proaktif saudara-saudara. Buktinya apa? Tadi kita baca, belum memanggil, dia sudah menjawab. Saudara belum ngapa-ngapain, dia itu udah jawab saudara-saudara. Yaitu Allah kita. Saudara belum berbicara, dia sudah mendengar. Itu Allah kita saudara-saudara. Ya. Telah yang kedua, next yang kedua. Yang kedua, telah terjadi kuasa Tuhan bagi mereka yang berada dalam proses pemurnian atau pengudusan Tuhan. Kalau saudara-saudara mengizinkan kehidupan kita, kehidupan saudara untuk berada di dalam proses ya artinya nggak cuman sekali tetapi berkali-kali pemurnian, pengudusan, maka saudara-saudara akan menerima atau telah terjadi kuasa Allah. Firman Tuhan tadi mengatakan apa? Serigala dan anak domba akan bersama-sama makan rumput. Mungkin nggak saudara-saudara? Serigala dan anak domba makan rumput bareng-bareng. Yang ada juga serigalanya makan anak dombanya, benar? Setelah itu serigala berbulu domba. Ya kan saudara-saudara? Lalu setelah itu bikin apa? Tipu sana, tipu sini, saudara-saudara. Ya. Tetapi pada saat ini kita melihat serigala dan anak domba bersama-sama makan rumput. Singa akan makan jerami seperti lembu dan ular akan hidup dari debu. Mana ada tuh teman-teman makan singa makan jerami, nggak ada. Kuitau mau dia. Ya. Pasti singa akan memakan hal-hal yang membuat dirinya itu sesuai dengan perilaku keganasan dan kebuasannya. Ya, lalu yang ketiga saudara-saudara, keadaan ideal dari segala sesuatu di dunia ini, keadaan ideal ya saudara-saudara. Kalau kita membaca sesuatu, idealnya itu tercapai, atau kita percaya sesuatu, idealnya itu tercapai saudara-saudara, hanya terjadi di tempat yang telah ditentukan Tuhan, di mana Dia hadir. Amin saudara-saudara. Jadi kalau saudara mengatakan Allah maha hadir, benar saudara-saudara. Tetapi kalau kita mau berada di dalam proses, di mana Dia hadir? Misalnya di gedung ini, misalnya di dalam kebaktian-kebaktian, misalnya di dalam small group, KKA, apapun yang saudara katakan. Dia pasti ada saudara-saudara. Sehingga kalau saudara mau mendapatkan keadaan ideal itu terjadi di dalam kehidupan saudara-saudara, kemana saudara harus pergi? Kemana saudara harus pergi? Tentu ke tempat-tempat di mana Allah suka. Benar? Ya pasti seperti di gereja, persekutuan-persekutuan doa, di hati saudara yang saudara buat Allah hadir di dalamnya, pasti Dia hadir. Dan dengan demikian, saudara dan saya akan ketemu itu yang namanya apa? Keadaan-keadaan yang ideal saudara-saudara. Nah, Yesaya 65 ini konteksnya sebenarnya apa sih? Sebenarnya ini bicarain apa Yesaya 65 ini saudara-saudara. Dan kenapa juga tadi saya memberikan ilustrasi ya saudara-saudara mobil WRC itu. Saudara bayangin kalau mobil itu yang tadi kita lihat itu adalah kehidupan saudara-saudara. Bayangin sekarang, asosiasikan kehidupan saudara-saudara dengan mobil itu. Saudara akan lihat apa? Wih, mobilnya keren misalnya untuk orang yang suka mobil. Wih, mobilnya warna-warni. Aduh, ada kecelakaan. Wah, luar biasa cara menyupirnya. Kalau saudara asosiasikan itu dengan kehidupan saudara, apa yang saudara terima dari sana saudara-saudara? Nah, konteks dari kebenaran firman Tuhan di dalam Yesaya 65 ini sebenarnya adalah jawaban Allah mengenai hukuman bagi orang berdosa dan keselamatan bagi orang saleh.
Kan saudara suka bilang gini, kenapa ya kok orang-orang jahat kelihatannya makin lama makin oke ya? Kita yang baik-baik aja lama-lama kok makin tertekan ya. Saudara-saudara selalu kadang-kadang punya pemikiran, kenapa ya orang kok makin korupsi bukan makin ketangkep, tetapi makin oke gitu saudara-saudara. Saudara-saudara saya mau kasih tahu dengan firman Tuhan ini, bahwa Allah akan tahu bagaimana dia menghukum bagi orang berdosa, dan juga memberikan keselamatan bagi anak-anaknya. Jadi kalau nanti ada janji mengenai langit baru dan bumi baru, itu pasti akan ada saudara-saudara. Nah tadi bayangkan kita mobil tadi ya, WRC tadi saya katakan, saudara kan lagi-lagi pikir, oh iya mobilnya seperti ini. Kebetulan saya juga hampir semua biasanya anak-anak laki-laki, ya bapak-bapak nih, nggak tahu nih kalau Pak Yanto masih suka mobil nggak? Suka gak Pak? Ya suka gitu pasti, aduh mau mobilnya udah tahunnya di atas 10 tahun tapi masih dirawat, ya kan, dikasih selimut, ya kan, supaya gak kedinginan dan seterusnya, dimodifikasi kalau anak-anak muda, ya kebetulan saya suka mobil saudara-saudara. Jadi ngelihat itu mobil tadi kan keren begitu saudara-saudara, tetapi di balik itu apa yang terjadi saudara-saudara ya. Coba next slide. Nah, ini adalah tulang ikan saudara-saudara. Tulip kalau di dalam navigator tadi ya. Saudara kan lihat tadi mobil yang luar biasa, lalu saudara bilang gila ya. Maksudnya ya kalau pakai kata-kata ini ya. Gila ya, keren banget tuh supirnya, penyupirnya, atau pilotnya. Dia bisa mengendalikan sedemikian rupa. Benar ya saudara-saudara? Wah luar biasa, akhirnya dia bisa menang. Kira-kira begitu ya saudara-saudara. Saudara, di dalam mobil itu ada 2 orang. Benar? Yang pertama pilotnya yang nyupir, yang kedua siapa yang di sebelahnya saudara-saudara? Navigator. Itu adalah navigator. Apa tugasnya saudara-saudara? Meskipun supirnya, pilotnya itu bisa lihat jalan saudara-saudara, tapi navigator itu membaca navigasi. Ini adalah navigasi. Di dalam dunia rally, nah dulu kebetulan pada waktu saya masih SMA ya saudara-saudara, saya nggak punya mobil seperti itu tuh. Saya sama kakak saya suka rally gitu, tapi rallynya nggak seperti yang tadi ya, balap-balapan begitu, tetapi city rally seperti itu ya. Jadi mobilnya bisa apa saja, tetapi yang menjadi challenge, navigatornya itu harus membaca yang namanya navigasi tulang ikan dan tulip. Bentuknya kayak gitu saudara, kayak tulang ikan. Jadi dia masih mengatakan 5 menit ke kiri, 100 meter ke kanan, rem, di depan turun, itu navigator saudara-saudara. Saudara bayangin, jadi dipikir itu bahwa pilotnya jago, benar pilotnya jago. Tetapi tanpa navigator, dia akan celaka saudara-saudara. 100 meter lagi, ada tikungan tajam, kira-kira seperti itu. Nah harus ada trust di antara satu dan lain. Membaca hal-hal yang kesulitan. Jadi kalau saudara mau katakan di dalam kehidupan kita, bahwa mobil yang tadi kita lihat itu adalah kehidupan kita, jangan lupa ada orang-orang lain tuh di sekitar kehidupan kita. Benar nggak saudara-saudara? Ada orang lain yang menolong saudara dan saya. Belum bicara mengenai Tuhan nih, belum bicara mengenai Allah, tetapi ada navigator saudara-saudara. Percaya nggak saudara dengan navigator saudara-saudara? Kalau umpamanya si pilot tadi ya saudara-saudara, dia tidak percaya apa yang akan terjadi saudara-saudara. Sesuatu kecelakaan. Karena meskipun dia tahu, dia udah pelajari, tetapi dia kan nggak mungkin ingat semuanya. Yang kasih tahu adalah navigator yang di samping. Dalam keadaan cepat, dalam keadaan mobil terguncang-guncang, ke kiri ke kanan saudara-saudara. Dia katakan 10 meter ke kanan, 200 meter tancap gas, 300 meter rem. Kira-kira seperti itu saudara-saudara. Dengan membaca kayak begitu. Ngebayang nggak saudara-saudara? Membaca seperti ini nih. Ya 2 kali ke kanan, 2 kali prepare kilometer sekian, ada jalan veteran dan seterusnya. Dan seterusnya saudara-saudara. Lalu yang terakhir, saudara melihat ada pemenang. Benar ya? Tadi waktu terakhir 5 detik makanya saya bilang jangan kedip ya. Terakhir sekali apa yang terjadi saudara-saudara? Pilot dan co-pilotnya ada di atas panggung dan menaikkan piala. Saudara dan saya hanya menjadi pemenang di atas panggung. Artinya harus nyampe panggungnya dulu.
baru kita bisa angkat piala kita, saudara-saudara. Di dalam kehidupan kita juga begitu. Kita harus sampai ke panggung kehidupan kita dengan segala macam itu sampai kita bisa mengangkat piala kita. Kalau tadi saya katakan ada banyak orang di dalam kehidupan kita sebagaimana tadi WRC itu menolong seseorang ya. Jadi ada mekaniknya, kalau bannya rusak diganti dan seterusnya saudara-saudara. Di balik ayat yang kita baca tadi, itu ada behind the scene-nya. Ada sesuatu yang melatar belakanginya. Dan saya ingin bacakan saudara-saudara, next slide dari Yesaya 11. Saudara perhatikan ya, ini menarik sekali. Saudara lihat di dalam Yesaya 11. Perhatikan kata-kata yang saya garis bawahi. Lalu pikirkan kehidupan saudara seperti mobil tadi. Lalu saudara lihat bahwa saudara tahu ada 3 hal yang saya sudah katakan. Lihat juga dengan behind the scene-nya ini saudara-saudara. Yesaya 11. Firman Tuhan mengatakan seperti ini. Ia tidak akan menyimpang dari kebenaran dan kesetiaan. Dia tidak akan menyimpang dari kebenaran dan kesetiaan. Jadi kita nih lihat behind the scene-nya ya. Di balik kehidupan kita, di mana ada sesuatu yang menolong kita. Ia tidak akan menyimpang dari kebenaran dan kesetiaan. Seperti ikat pinggang tetap terikat pada pinggangnya. Kalau saudara baca Efesus 6 mengenai ikat pinggang, saudara pasti akan ingat dengan namanya kelengkapan baju atau peralatan peperangan rohani. Salah satunya ikat pinggang saudara-saudara. Dikatakan apa? Ikat pinggang kebenaran. Ya, baju sirah keadilan. Dan dikatakan di sini seperti ikat pinggang tetap terikat pada pinggang. Serigala akan tinggal bersama domba dan macan tutul akan berbaring di samping kambing. Anak lembu dan anak singa akan makan rumput bersama-sama dan seorang anak laki-laki akan mengiringnya. Lembu dan beruang akan sama-sama makan rumput dan anak-anaknya akan sama-sama berbaring. Sedang singa akan makan jerami seperti lembu. Jadi ini behind the scene-nya ya. Tadi yang waktu 65 saudara lihat bahwa itu diulang. Anak yang menyusu akan bermain dekat liang ular tedung, mungkin nggak saudara-saudara? Nggak mungkin lah. Saudara kan nggak mau anak saudara-saudara berada di dekat liangnya ular ya saudara-saudara. Tetapi kenapa bisa terjadi? Ya ini behind the scene-nya. Karena di atas dikatakan ia tidak menyimpang dari kebenaran dan kesetiaan. Anak yang menyusu akan bermain dekat liang ular tedung dan anak yang cerai susu akan mengulurkan tangannya ke sarang ular. Ayat 9. Tidak ada yang akan berbuat jahat atau berlaku busuk di seluruh gunung kudusku. Lalu saya garis bawahi. Sebab seluruh bumi penuh dengan pengenalan akan Tuhan. Seperti air laut yang menutupi dasarnya. Maka pada waktu itu Taruk dari pangkal Isai akan berdiri sebagai panji-panji bagi bangsa-bangsa. Dia akan dicari oleh suku-suku bangsa dan tempat kediamannya akan menjadi mulia. Saya ingin mengajak kita sekarang masuk ke dalam kokpit ya saudara-saudara. Kokpit itu di dalam mobilnya sendiri. Next slide coba. Kalau saudara masuk di dalam kokpitnya tadi kan saudara kalau lihat ya ada orang ngegas, ngerem dan sebagainya. Lalu tempat duduknya itu juga khusus ya saudara-saudara. Saudara lihat kalau balapan itu tempat duduknya khusus. Pas kiri kanannya, di sininya juga pas supaya saudara tidak akan kemana-mana meskipun udah ikat begitu ya. Dan kepalanya itu seperti kayak dipres supaya kepalanya tidak goyang. Lalu ada roll bar supaya kalau terbalik mobilnya tidak jadi peang dan seterusnya saudara-saudara ya. Sekarang saudara asosiasikan ini dengan kita masuk ke dalam kokpit itu. Kita mau lihat di dalam kokpit itu apa yang terjadi saudara-saudara. Dan saya menemukan apa yang terjadi di dalam kokpit itu seperti yang dituliskan di dalam 2 Korintus 4 ayat 1 sampai 6. Firman Tuhannya mengatakan gini, ini bicara mengenai harta rohani dalam bejana tanah. Ya, harta rohani dalam bejana tanah. Kalau saudara lihat ada mobil tadi yang ada yang terbalik, ada yang segala macam. Ngomong-ngomong waktu terbalik saudara-saudara, mobil tadi kan terbalik ya, itu pilot sama co-pilotnya selamat. Nah ini harta rohani, dalamnya itu ada apa? Kita lihat di dalam
2 Korintus 4 ayat 1 sampai 6, saudara-saudara. Oleh kemurahan Allah, kami telah menerima pelayanan ini. Karena itu, kami tidak tawar hati. Saya garis bawah itu, saudara-saudara. Tetapi kami menolak segala perbuatan yang tersembunyi, yang memalukan. Saya garis bawahi juga. Kami tidak berlaku licik dan tidak memalsukan firman Allah. Saya garis bawahi juga, saudara-saudara. Sebaliknya kami menyatakan kebenaran dan dengan demikian kami menyerahkan diri kami untuk dipertimbangkan oleh semua orang di hadapan Allah. Ini bicara mengenai integritas nih saudara-saudara. Di hadapan manusia saudara dilihat, di hadapan Allah saudara sedang berjalan dengan benar. Kira-kira seperti itu saudara-saudara. Jika Injil yang kami beritakan masih tertutup juga, maka ia tertutup untuk mereka yang akan binasa. Jadi artinya saudara-saudara kita lagi mau bicara, nah ini saya dikasih tahu sama gembala saudara-saudara, saudara ada tema STAR ya kalau nggak salah. Ya salah satunya untuk bicara mengenai kebenaran. Saudara lihat ini ya. Jika Injil yang kami beritakan masih tertutup juga maka ia tertutup untuk mereka yang akan binasa. Yaitu orang yang tidak percaya. Yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus. Yang adalah gambaran Allah. Sebab bukan diri kami yang kami beritakan, tetapi Yesus Kristus sebagai Tuhan. Dan diri kami sebagai hamba-Mu karena kehendak Tuhan. Sebab Allah yang telah berfirman, dari dalam gelap akan terbit terang. Ia juga membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita. Supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Saya kan tadi bicara mengenai apa yang ada di dalam kokpit. Bicara mengenai kita yang ada di dalam kokpit yang mengendalikan mobil itu dengan navigasi. Navigasinya seperti tadi kita baca ya saudara-saudara, lalu kita lihat saudara-saudara. Nah, di dalam navigasi itu ada yang namanya do dan don'ts. Next slide coba tolong. Do dan don'ts. Apa yang boleh dilakukan atau harus dilakukan, apa yang tidak boleh dilakukan. Ya, jadi kalau umumnya si pilot itu, dia udah tahu tuh apa yang dia harus lakukan dan apa yang dia tidak harus lakukan. Siapa yang ngingetin? Si navigator, saudara-saudara. Jadi penting banget, saudara mungkin nggak trust dengan navigatornya saudara-saudara, lalu saudara jalan sendiri. Navigator mengatakan apa, saudara jalan sendiri. Mungkin nggak saudara-saudara? Nggak mungkin. Nah itu tadi saudara-saudara. Tapi ada pakemnya, kira-kira seperti itu. Ada urut-urutannya. Jangan melakukan ini dan lakukanlah yang ini. Nah pada waktu kita bicara mengenai butir-butir navigasi ini, saudara-saudara, ini bagian penutup dari firman Tuhan ini. Saudara perhatikan ya, karena ini penting banget. Yang pertama saudara-saudara, apa tadi? Next slide. Jangan, boleh saya dengar yang lebih keras? Sekali lagi, jangan tawar hati. Karena tawar hati itu gampang banget. Sedikit aja masalah saudara udah tawar hati. Sedikit aja saudara diganggu saudara tawar hati. Maksudnya ragu-ragu jadinya, mundur saudara-saudara. Yang tidak boleh dilakukan oleh pilot dan co-pilot tadi. Yang tidak boleh dilakukan dalam mobil kehidupan saudara-saudara. Waktu saudara sedang melakukan WRC, World Rally Championship, saudara-saudara, supaya saudara bisa mengangkat trofi itu di panggung yang sudah ada, saudara-saudara. Yang pertama, apa? Jangan tawar hati. Amin. Yang kedua, saudara-saudara. Jangan melakukan hal yang tersembunyi dan yang memalukan. Ini yang tahu cuman saudara sendiri. Yang tahu ini cuman pilot sama navigatornya, saudara-saudara. Nggak ada yang tahu, gembala sidang nggak tahu. Majelis gereja nggak tahu, ya saudara-saudara, saudara sendiri tidak tahu apa yang dilakukan oleh majelis gereja saudara dan gembala sidang saudara yang saudara tidak tahu. Tetapi jangan pernah melakukan hal yang tersembunyi dan memalukan. Never. Itu don'ts-nya saudara-saudara. Peta navigasinya, butir-butir navigasinya. Next slide. Apa? Jangan melakukan hal yang licik. Ini kan sesuatu yang
intangible jadinya gitu ya. Nggak bisa secara nyata. Tapi saudara yang tahu, gue beginin aja nih orang. Mana yang tahu saudara-saudara? Saya lakukan ini supaya begini, dengan keuntungannya di saya, yang rugi dia. Siapa yang tahu saudara-saudara? Firman Tuhan mengatakan apa? Jangan melakukan hal yang licik. Nextnya, apa saudara-saudara? Jangan memalsukan firman Allah. Yang ya katakanlah, yang tidak katakanlah, selebihnya adalah dari si iblis, saudara-saudara. Saudara lihat betapa indahnya sebenarnya kalau kita lihat tadi mobil, yang ngapain kita masih lihat mobil seperti itu, ternyata ada butir-butir navigasinya, saudara-saudara. Nah, sekarang yang terakhir, do-nya. Apa yang si pilot dan navigator ingatkan yang mereka harus lakukan. Yang pertama, saudara-saudara. Mari kita baca keras-keras. Percaya kepada Injil. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Nah, kebenarannya ini lagi bicara, saudara percaya kepada firman Tuhan. Caranya gimana saudara-saudara? Yang paling gampang baca dulu firman Tuhannya. Bener nggak? Bisa nggak kita percaya dengan firman Tuhan, kita percaya dengan Injil, kita percaya dengan Alkitab waktu kita belum membacanya? Bisa? Nggak bisa lah. Mana kita tahu saudara-saudara. Itu sebabnya didorong supaya kita rajin-rajin membaca firman Tuhan. Aduh capek pastor, lain kali aja, kira-kira seperti itu saudara-saudara. Yang harus kita lakukan setiap kali adalah percaya kepada Injil. Benar saudara-saudara? Yang kedua, nah ini, memberitakan Yesus sebagai Tuhan kita dan kita sebagai, sekali lagi kita ngomongin keras yuk. Yesus sebagai apa? Kita sebagai apa? Apakah benar kalau kita sebagai Allah? Apa sebagai kita sebagai Tuhan? Enggak benar ya. Nah, yang sering kali kita lakukan, yang paling gampang, saudara nggak usah disuruh, saudara akan menjadi Tuhan. Benar nggak saudara-saudara ya? Kebalik-balik gitu saudara-saudara. Itu yang pertama. Yang kedua di sini dikatakan, beritakanlah Yesus sebagai Tuhan. Jadi kalau tahun ini saudara sedang temanya apa itu star ya kalau nggak salah ya. Mulai dari, saya tidak terlalu ingat karena gembala saudara kasih tahu ke saya bilang it's okay. Sama dengan khotbah saya. Firman Tuhan katanya memberitakan Yesus sebagai Tuhan. Susah lah Pak Indra katanya gitu. Masa saya belum punya kemampuan lah. Nanti kalau saya dipukul gimana? Saudara-saudara, benar nggak saudara-saudara? Ada ketakutan, benar nggak? Mau bicara tentang Yesus ada ketakutan. Kemarin saya baru datang ke Bali, saudara-saudara. Waktu dibilang, Pak, jadi waktu saya mau naik di airport jam 5 di sana, berarti jam 6 di sini ya. Ada yang WA saya, Pak, maaf Pak, kebetulan yang mau jemput sedang ada sesuatu. Pak Indra naik Grab aja. Saya langsung bilang, yes, oke. Saya nggak tawar-nawar, saudara-saudara. Kenapa? Kenapa, saudara-saudara? Karena pada waktu saya duduk di Grab, saya baru mulai kamera saya beresin. Karena saya suka ambil apa saja, jadi saya ada kamera, saya masih bawa, saudara-saudara saya beresin. Ngomong-ngomong, Pak namanya siapa? Ketut. Dia bilang gitu, oh Pak Ketut apa kabar, selamat pagi, dan seterusnya, saudara-saudara. Lalu saya bilang, anaknya berapa Pak? Dan seterusnya. Ya kan saudara-saudara? Iya, lalu dia bilang gini, Pak pulang ke Jakarta kapan? Nah, saudara lihat, Tuhan sudah buka jalan untuk saya. Roh Kudus sudah buka jalan untuk saya. Saya kepinginnya hari Selasa Pak. Tapi ternyata hari Rebunya nyepi ya Pak ya? Iya Pak. Oh kalau nyepi nggak ada pesawat ya Pak? Nggak ada Pak, cuman sampai jam segini. Iya loh, padahal saya kepinginnya hari Selasa. Since then saudara-saudara, saya melakukan memberitakan firman Yesus. Kenapa? Saya tanya, Pak kalau nyepi itu apa sih? Oh dia cerita. Bener kan? Oh begini. Membersihkan dari sifat-sifat buruk, karena manusia punya sifat buruk, nanti dibersihkan, lalu setelah itu dibakar. Ya kan? Oh gitu ya Pak ya. Nah tapi setelah itu apa? Saya tanya-tanya dan kita mulai bicara tektokan saudara-saudara. Saya bilang, kebetulan saya Kristen Pak. Oh gitu ya Pak? Iya. Nah kalau di saya,
Ceritanya gini nih Pak, saudara lihat. Siapa yang minta duluan saudara-saudara ngomong? Dia. Tapi dia di akhirnya di bawah kendali saya saudara-saudara. Karena saya memberitakan firman Tuhan. Dari airport sampai Hotel Aston, saya sudah bicara dari mulai kejatuhan Adam dan Hawa sampai penyalipan Yesus. Di tengah-tengah dia lagi ceritain tentang nyepi. Dia marah enggak? Enggak. Saya suka enggak? Suka. Kenapa saudara-saudara? Saya tidak mungkin hari itu menjadikan dia sebagai murid Yesus apa orang percaya. Enggak mungkin. Tapi saya sudah ngambil bagiannya saya. Saya sudah memberitakan Yesus. Sudah menebarkan benih. Entar siapa yang nyiram, siapa yang akan menyaingi saudara-saudara, dan siapa yang akan memenangkan, saya tidak tahu. Bukan urusan saya. Karena firman Tuhan mengatakan, beritakanlah Injil damai sejahtera. Saya sudah beritakan. Dan saya berdoa, Tuhan tugasku sudah selesai. Roh Kudus, Engkau bekerja untuk Pak Ketut. Sebelum saya turun di hotel, saya bilang, Pak, saya doain ya Pak ya, supaya Bapak, anaknya yang SMA, dan yang lain-lain, Tuhan akan berkati Pak. Seperti tadi kita cerita gini-gini, iya Pak, terima kasih. Terima kasih saya sudah didoain. Selesai. Amin saudara-saudara. Memberitakan Yesus sebagai Tuhan, kita sebagai hamba. Cari sekarang celah saudara-saudara. Cuma nanya saya, namanya siapa Pak? Ketut. Oh iya. Anaknya berapa Pak? Sekian. Lalu dia kan nanya lagi kan. Saya kan kalau nanya mancing-mancing pasti kan dijawab lagi kan. Tungguin saudara-saudara. Dengerin pertanyaan awalnya dia apa. Masuk dari sana. Karena pada waktu dia bertanya, percayalah Roh Kudus sudah mulai bekerja. Ambil alih saudara-saudara. Dan saudara katakan, yes. Begitu ya saudara-saudara. Oh gitu Pak. Nyepi itu apa sih Pak? Oke. Akhirnya saya bilang, Pak, kalau di dalam Kristen, karena kesebelannya Kristen, nggak apa-apa ya Pak ya, saya cerita yuk. Nggak apa-apa Pak. Kan sama tuh itu, kayak kita gitu juga. Dari it. Ya saudara-saudara, memberitakan Yesus sebagai Tuhan, kita sebagai hamba. Yang ketiga, nextnya. Meraih terang dan kemuliaan Allah. Saudara-saudara, kalau saudara tadi mau jadi pemenang, firman Tuhan mengatakan, saudara akan menang di gunung di mana aku berada. Di mana aku bisa melindungi engkau dan tidak ada satu orang pun yang akan menggagalkan engkau. Firman Tuhan tadi mengatakan gitu ya, bukan saya saudara-saudara ya. Jadi kalau saudara berada dalam kehidupan WRC tadi, kita sudah bicara macam-macam. Saudara usahakan, bukan usahakan, harus sampai ke gunung saudara-saudara, di mana di situ ada Allah yang mengatakan kepada saudara-saudara, di sanalah saudara menjadi pemenang. Tapi lakuin dulu yang ini semuanya saudara-saudara yang di dalam kokpit itu. Ada yang don'ts, jangan saudara lakukan. Dan ada yang do yang saudara lakukan. Jadi nggak ada yang susah. Kalau kita minta ada terang Allah dan kemuliaan Allah melingkupi kita. Bahwasanya saudara masih menghadapi masalah, iya. Bahwasanya saudara masih dinyinyirin orang, yes. Bahwasanya ada orang yang gak suka sama saudara-saudara, iya. Tetapi itu adalah bagian dari kehidupan kita seperti WRC tadi saudara-saudara yang ngecot ke kiri dan ke kanan. Saudara bayangin ya, karena power dari mobil itu pada waktu dia mau ke kanan, saudara lihat ini, waktu dia mau ke kanan, supirnya atau pilotnya itu harus putar ke kiri saudara-saudara. Jadi kalau saudara lihat tadi pelan, waktu mobil itu ke kanan, supaya ini tidak terus ke kanan dan akhirnya jeblos atau menabrak seperti yang tadi saudara-saudara, si pilot itu harus menyeimbangkan dengan memutar bannya ke kiri. Jadi mobil ke sini tapi bannya ke sana. Itu navigasi saudara-saudara. Itu artinya saudara dan saya sedang melakukan sesuatu karena Allah telah menerangi kehidupan kita dengan terang Allah. Amin saudara-saudara. Kalau saudara-saudara diberkati saat ini, saat saudara tundukkan kepala, saudara berbicara kepada Allah kita yang hidup. Dan saudara minta dia menjamah kehidupan kita. Saudara percaya bahwa saudara akan terus berada di dalam
perjalanan iman saudara-saudara sampai ada di panggung, di gunung di mana Allah ada di sana dan Dia akan memberikan kemenangan untuk kita. Bapa kami yang dalam sorga, kami mengucap syukur. Sebab mataku tertuju kepada kasih setiamu dan aku hidup dalam kebenaran-Mu. Sebagaimana yang tertulis di dalam Mazmur 26 ayat 3. Firman-Mu yang lain mengatakan, oleh sebab itu ya Tuhan Allah, Engkaulah Allah dan segala firman-Mu lah kebenaran. Engkau telah menjanjikan perkara yang baik. Perkara baik ini kepada kami dan kami adalah hamba-Mu ya Tuhan. Biarkanlah di dalam kehidupan kami, meskipun seringkali dalam proses ini sesuatu yang tidak enak terjadi. Sebagaimana visual, gambar ilustrasi yang kami lihat tadi, mobil dalam kecepatan tinggi harus dikendalikan ke kiri dan ke kanan. Firman-Mu mengatakan apa yang kami harus lakukan dan apa yang kami tidak lakukan. Dan janji-Mu mengatakan pada waktu kami sampai ke gunung-Mu, di mana Engkau hadir, maka di situ adalah kemenangan. Kami tidak akan gagal, kami tidak akan merasa dalam kondisi yang lebih tertekan, karena di sanalah ada kemenangan. Hamba berdoa untuk setiap hati yang telah tertunduk pada kesempatan saat ini, dan apapun yang telah mereka pikirkan untuk mengimplementasikan atau menurunkan seluruh firman-Mu ini menjadi sesuatu yang dapat mereka lakukan di dalam kehidupan mereka masing-masing dengan kekuatan yang daripada-Mu. Tuhan, hamba tidak tahu di ruangan ini, di dalam gereja ini seberapa banyak mereka yang berada di dalam keadaan yang tidak terkendali atau tidak baik-baik saja. Tetapi hamba terlalu percaya bahwa Engkau bahkan sebelum kami meminta, Engkau telah menjawab. Bahkan sebelum kami mengatakan sesuatu, Engkau telah mendengar. Kami hanya perlu berada dengan iman kami yang kokoh dan tidak tawar hati, melakukan hal-hal yang memang kami perlu lakukan, dan tidak mengecewakan Engkau dengan melakukan hal-hal yang tidak ingin Engkau minta kami lakukan. Berkatilah semua kami ya Tuhan, khususnya mereka yang membutuhkan pertolongan-Mu pada kesempatan hari ini, pagi ini ya Tuhan. Mereka yang sakit Engkau sembuhkan Tuhan. Hati yang tawar Tuhan, mari Tuhan Engkau tolong agar mereka memiliki lagi Tuhan semangat dan juga sesuatu yang dapat menolong mereka. Mereka yang membutuhkan rekonsiliasi Tuhan di antara keluarga, Engkau tolong ya Tuhan. Bahkan mereka yang berada dalam himpitan kehidupan ini yang begitu mencekam Tuhan untuk beberapa orang. Tuhan, hamba berdoa, bukalah tingkap-tingkap langit dan curahkanlah roh berkat-Mu ya Tuhan. Kami sungguh percaya Tuhan, firman-Mu mengatakan apa yang kami ikat di dunia akan terikat di sorga. Dan apa yang kami lepaskan dari sorga akan terlepas di dunia ini ya Tuhan. Kami ikat segala hal-hal Tuhan yang tidak berkenan kepadamu. Dan kami ikat segala kesulitan kami ikat semua pokok-pokok doa kami. Dan kami lepaskan jawaban sorgawi daripadamu Tuhan untuk kami masing-masing. Berkatilah kami ya Tuhan. Karena saat kami pulang dari tempat ini, berkat-Mu menyertai kami ya Tuhan. Engkau memberkati kami, memberkati keluarga kami, memberkati pekerjaan kami, memberkati kehidupan kami. Tanah yang kami injak akan turut diberkati. Kemana kami pergi, Engkau akan bersama dengan kami. Mari Tuhan, saat kami sama-sama mengatakan amin, kami kembali serahkan kehidupan kami, kami menjadi hamba, Engkau menjadi Tuhan kami. Terpujilah nama-Mu, segala puji, hormat, syukur kami naikkan untuk kemuliaan nama-Mu. Saudara dan saya yang telah diberkati, mari kita sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari setiap jemaat yang sudah diberkati firman Tuhan sekali lagi berikan sorak-sorak buat Tuhan kita.
Sekali lagi atas nama seluruh jemaat Rehoboth mengucapkan terima kasih buat Bapak Pendeta Stefano Indra untuk kebenaran firman Tuhan di ibadah R1 pagi hari ini. Baik, kita akan menyaksikan pengumuman selama sepekan. Kelas katekisasi baptisan air akan dimulai pada 20 Februari 2023. Pendaftaran dan informasi ada di sekretariat gereja. Iuran rukun kematian MPUK, pembayaran dan informasi juga bisa menghubungi ke sekretariat GSC Rehoboth Bali atau ke gembala KKA masing-masing. Biaya iurannya 50.000. Ada RMC vokal training kelas yaitu mulai pada 6 Maret 2023. Pendaftaran bisa menghubungi ke Ibu Monica atau ke Saudara Nia Susanto. Ibadah R1 dimulai pada pukul 8 pagi, R2 pukul 10 pagi, dan R3 jam 6 sore. Tempat ini ada Rehoboth Kids jam 10 pagi di lantai 1. Ada ibadah sains setiap hari Sabtu pukul 6 sore di tempat ini. Ada doa fajar pukul 6 pagi. Setengah 6 pagi. Ada doa peperangan rohani dan doa pelayan altar setiap hari Jumat jam 7 malam di lantai 1. Ada beberapa pengumuman yang akan disampaikan oleh saudara kita Aang. Silakan Aang. Selamat pagi Om dan Tante dan teman-teman. Saya gugup. Saya di sini mau menyampaikan informasi tentang salah satu kegiatan besar Shine di tahun ini. Itu ada Shine Camp. Tepuk tangan. Jadi Shine Camp ini terakhir kali kami adakan 3 tahun lalu sebelum pandemi. Dan tahun ini Shine Camp akan diadakan lagi yang ketiga kalinya. Puji Tuhan. Nah, Shine Camp ini diadakan bulan April tanggal 24 sampai 26 bertepatan dengan cuti bersama Idul Fitri. Jadi teman-teman youth yang kerja bisa join camp ini, tidak ada alasan untuk nggak join ya. Terus dalam rangka menggali dana untuk kegiatan ini, kami dari panitia mengadakan penggalian dana berupa penjualan snack dan soft drink yang udah dilakukan minggu lalu, dan juga open PO kaos camp. Nanti desain kaosnya dan list pre-order akan kami kirimkan di grup WA Bapak Ibu, di grup KKA masing-masing. Kami dari panitia camp mengundang anak-anak Om dan Tante yang dari umur 15 tahun sampai 26 tahun, atau mungkin tetangga yang masih SMA atau yang masih kuliah gitu, boleh. Yang non-Kristen juga kami sangat welcome untuk ajak ke camp. Biaya pendaftarannya 250.000, itu sudah include makan, penginapan 3 hari 2 malam, snack dan juga kaos. Kami mohon dukungan Om dan Tante dan teman-teman sekalian untuk mendukung kegiatan yang sangat kami rindukan selama 3 tahun ini. Terima kasih. Baik, puji nama Tuhan. Di ibadah R1 pagi hari ini ada jemaat kita yang pertama kali hadir. Nama yang saya sebutkan, silakan berdiri dan jemaat yang ada di sekelilingnya boleh memberikan sambutan yang meriah untuk jemaat yang baru, yaitu ada atas nama Saudara Radityo. Silakan, Saudara Radityo, ada yang di belakang. Kami semua berbahagia, kita bersama karena kasih. Di tempat ini kau tak sendiri, kami ada untuk saling melayani. Baik, puji nama Tuhan, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Persembahan pagi hari ini akan dijalani 1 kali. Kita akan berdoa terlebih dahulu, nanti Bu Butet akan berdoa untuk persembahan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang penuh kasih, Bapa yang kami sembah, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus.
Kami mengucap syukur Tuhan kalau kami boleh ada sampai hari ini semua karena kasih dan anugerah yang sudah Kau berikan kepada kami ya Bapa. Kami mengucap syukur Tuhan buat semua kebaikan yang sudah Kau berikan kepada kami Tuhan. Bapa, buat firman-Mu yang sudah kami dengar Tuhan. Biarlah firman itu menjadi rema dalam setiap kehidupan kami, pribadi lepas pribadi Tuhan. Biarlah firman itu kami terus mau nyatakan, Engkau baik Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kalau sebentar Tuhan kami mau memberikan ya Tuhan sebagian yang sudah Kau berikan. Biarlah kiranya Tuhan Kau memberkati tangan-tangan yang akan memberi ya Bapa. Biarlah kiranya Kau kembalikan berlipat kali ganda ya Tuhan. Agar supaya Tuhan persembahan kami ini Tuhan bisa berguna di kerajaan-Mu ya Bapa. Terkhusus di gereja kami ini ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat ya pemberian terbaik buat Tuhan. Kuasa Raja mulia menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Sungguh besar, sungguh besar. Siapa bilang cuma kita berdiri bersama-sama. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan.